Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang ancaman terhadap suatu negara di bidang ideologi. Kami, saya sendiri namanya Anudia Wardah dari absen 3. Saya Fatul Sabda Nurman absen 8. Saya Revalina Pane absen 24. Saya Sabda Irawan absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to RM. Sekarang kita ingin menjelaskan materi tentang ancaman terhadap suatu negara atau ancaman terhadap NKRI kita Indonesia di bidang ideologi. Contohnya, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi ada dua, yaitu pertama komunisme dan kedua liberalisme. Kedua ideologi tersebut tidak bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi yang kita cintai, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Indonesia yang berarti seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan NKRI kita. Komunisme menurut KBBI adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi krisis ekonomi pada 1923. Tokoh-tokoh komunis di Indonesia diantara lain ada Semaun, Musso, Darsono. Setelah kemerdekaan RI, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965 yang disebut G30 SPKI. Dilansir dari situs resmi DPR RI, komunisme, Marxisme, dan Leninisme secara tegas dilarang oleh pemerintah Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1996 dan UU nomor 27 tahun 1999. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang liberalisme. Liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perundungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Liberalisme didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu, kalau kalian hidup di Amerika Serikat, kalian akan bebas melakukan apa aja, membeli tanah, membeli pulau, dan sebagainya. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Dampaknya liberalisme yang dibawa globalisasi mempengaruhi pikiran kita rakyat Indonesia. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, seperti gaya hidup dan berkemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Pergaulan hidup bebas seperti contohnya LGBT, habis pengambilan tanah secara hak wenang pribadi, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk dalam sifat liberalisme. Nah, apa saja tentang ancaman di bidang ideologi yang membahayakan keutuhan NKRI? Ancaman di bidang ideologi salah satunya dapat berbentuk ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan suatu negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa yang disebabkan pengaruh negatif globalisasi. Sedangkan bentuk ancaman yang melibatkan kekuatan fisik bersenjata, terorganisasi, dan mengancam keamanan secara fisik disebut dengan ancaman militer. ancaman militer dan non-militer. Pada dasarnya apa yang dimaksud dengan ancaman?
Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak melibatkan kekuatan militer, meskipun tidak membahayakan secara fisik. Ancaman ini dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, hingga keselamatan segenap bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja. Berdasarkan buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SMA atau MA atau SMK atau MAK kelas 10 karya Tholib dan Nuryadi, ancaman non-militer bisa meliputi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Jenis ancaman ini dapat berubah menjadi ancaman militer apabila tingkat ancamannya semakin meningkat. Oleh karena itu, ancaman non-militer sama-sama berbahaya dengan ancaman militer dan patut diwaspadai lainnya. Dengan ancaman non-militer, bentuk ancaman militer adalah ancaman yang langsung melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata militer. Intimidasi yang dilakukan sangat terorganisasi dan dianggap membahayakan kedaulatan negara. Bahaya dari ancaman ini kerap berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya antara lain agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman terhadap keamanan laut dan udara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.